penjelasannya mengenai banjir tadi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sebelumnya saya sudah memiliki pertanyaan dari Bapak Supriyono, Pati Kaltara. Wandami Bante, selama ini kita selalu mengucapkan semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Apakah ungkapan seperti ini tepat, Bante? Terima kasih. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, bahkan kami para biku, salah satu tugas dari para biku adalah mengajarkan rumah tangga tentang jalan menuju pada alam surga, alam bahagia. Sehingga kalau kita, bahkan seorang biku, mengatakan semoga mendiang telah di alam bahagia, dalam artian alam surga atau alam manusia, yaitu sesuatu yang baik. Tetapi memang ya lebih baik lagi juga ya mudah-mudahan juga segera terbebaskan dari duka, itu juga baik juga. Itu sangat baik. Tapi kalau bicara tentang kebikuan, para biku ya kami para biku oleh Sang Buddha malahan kalau sampai bertujuan untuk telah di dalam surga itu memalukan. Jadi Sang Buddha itu tidak pernah kepada para biku itu mengajarkan kamu praktek menjadi biku, praktek sila, praktek brahmacari, praktek tapa, praktek vata, supaya terakhir di alam dewa itu memalukan. Tidak pernah Sang Buddha mengatakan demikian. Nah, jadi kalau untuk khusus para biku ya sebenarnya harapannya adalah untuk terbebaskan. Tetapi kalau untuk rumah tangga tidak masalah. Untuk rumah tangga ya itu alam surga itu masih sesuatu yang wajar. Harapan supaya di alam surga itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau untuk kami para biku itu sesuatu yang dikatakan memalukan. Di banyak kubah itu disebut cetokila. Cetokila itu semacam belum kepikiran. Jadi misalnya apa? Seorang biku berpikir. Jadi imina silenawa, watinawa, tapinawa, brahmacarinawa, dewo, dewo anyat taro dewo wawisami. Jadi semoga dengan praktek sila ini, praktek pertapaan ini, praktek wata itu ya aturan-aturan ini, dan juga praktek brahmacari ini, semoga saya menjadi seorang dewa atau dewa tertentu. Itulah sampai dikatakan cetok gila belenggu batin. Dan itu memalukan untuk para biku. Tapi kalau untuk rumah tangga ya ketika ada orang meninggal kemudian kita mengharap semoga mendiang telah dalam bahagia, itu masih sesuatu yang wajar. Ya kami para biku juga bisa mengatakan demikian kepada rumah tangga. Karena tugas kami juga salah satunya adalah memberikan menunjukkan jalan menuju surga. Ya dengan apa? Dengan inilah kebajikan, inilah perbuatan baik yang bisa membawa pada alam surga. Itu tidak masalah. Ya, demikian. Iya, apakah cukup jelas Pak Supriyono? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan langsung Bante dari Dita Dhamma kepada Pak Didi, kami persilakan. Ya. Ya, silakan. Halo, Namo Buddhaya. Malam, Bante. Ya, selamat malam. Suta yang luar biasa. Kelihatannya pendek, tapi isinya sangat luar biasa, Bante. Iya. Bante berkenan ini, setelah dijelaskan Bante, bolehkah kita dibilang kalau kita tuh sebenarnya berkelana di samsara itu terseret di antara dua ekstrim ini. Jadi bisa yang dengan perumpamaan banjir ini. Jadi terseret antara dua-duanya. Dan karena tidak mengetahui empat kebenaran mulia lah, jadi kita berkelana terus-menerus di samsara ini, Bante. Nah, kalau setelah mengenal Dhamma dan mengenal tentang adanya jalan mulia berunsur 8, saya mengambil konklusi bahwa dengan menggunakan alat keyakinan, menggunakan keyakinan, kebijaksanaan, dan faktor-faktor baik lainnya, bersamaan dengan sati. Nah, inilah yang akan membuat kita hidup dengan kehati-hatian, kewaspadaan, tidak lengah, dan selalu berusaha menempuh, melatih
jalan mulia berunsur 8 ini. Juga padahal juga saya mengamatinya lagi, padahal dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita sudah menggunakan perhatian ini. Jadi misalnya kalau ibu-ibu yang di rumah memasak, ya dia harus hati-hati makanannya tidak gosong. Bapak-bapak yang membawa mobil mungkin jangan tertabrak apa-apa. Tapi ke dalam hal ini kalau untuk pelatihan yang lebih mendalam lagi dan ajaran Buddha, kita menggunakannya daya upaya demikian rupa bahwa yang kita lakukan inilah, oke, ini tidak melanggar dhamma, ini sesuai sila, dan seterusnya. Jadi bahkan dari yang sederhana pun sampai yang mendalam sekali, itu begitu pentingnya faktor sati ini. Dan begitu sati ini terbentuk sedemikian rupa, inilah yang akan pasti dengan adanya dengan sada dan faktor-faktor batin baik lainnya yang mendukung, itulah yang akan membawa kita jadi akan menuju ke pembebasan. Menurut Bante, apakah ada yang salah dalam hal ini? Mungkin dikoreksi Bante. Terima kasih Bante. Anumodana. Ya, ya tentu tidak salah, memang betul. Bahwasanya ya memang betul tidak salah. Bahwasanya untuk terbebaskan ya seperti yang diajarkan Sang Buddha, seseorang harus memahami 4 kebenaran mulia. Maka seringkali beliau mengatakan, di banyak khutbah beliau mengatakan kepada para siswa beliau, Satunang bikawe satsanang ananuboda abadi veda ewamitang tiga madanang sangsaritang sandawitang mamancela tumakanca. Ya, wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, yaitu 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama berkelana dan mengembara. Artinya memang untuk terbebaskan ya 4 kebenaran mulia ini harus dipahami. Dengan apa? Dengan ya praktek selama 28 yang di dalamnya ya semua hal yang baik muncul di sana. Semua hal yang baik termasuk sati, perhatian muncul di sana. Yaitu sudah benar. Hanya saja tentunya ya perhatian yang dikembangkan juga tidak hanya sekedar perhatian dalam artian yang penting saya sadar, tidak. Tetapi memang perhatian yang arah tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka sakti di sini pun juga selalu harus berkaitan dengan apa? BPK di situ, wiraga di situ, nirodha di situ, posakam parinami gacchati. Yaitu perhatian yang memang berdasar atau didasari atau bersandar pada BPK. BPK itu artinya pengasingan dari kotoran batin. Ya, kemudian sati, perhatian yang bersandar pada wiraga. Jadi tanpa nafsu ragawi atau tanpa kemufatan, tanpa ketertarikan. Nah, perhatian yang juga yang bersandar pada nirodha, pelenyapan, dan perhatian yang membawa kepada pembebasan. Mengapa semua itu bisa muncul? Ya, karena seseorang mengetahui anicca, dukkha, anatta. Itu penting sekali. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, semua pasti berubah. Lantas untuk apa? Kemudian melekati. Untuk apa kemudian kita menggenggam? Akhirnya apa? Menjadi viveka. Batin semakin terasing mengasingkan diri dari kotoran batin. Ya, karena semuanya itu hanya sesuatu yang tidak kekal. Sehingga untuk apa menggenggam? Jadi perhatian di situ dimunculkan untuk apa? Karena mengetahui ada anicca, yang anicca ketika dilekati menimbulkan dukkha penderitaan, dan yang anicca dan dukkha pada akhirnya sebenarnya tidak ada inti di dalamnya, tidak ada aku di dalamnya. Maka perhatian di sini juga harus disertai dengan kebijaksanaan, dengan sambajanya yang berkaitan dengan anicca, dukkha, anatta. Ya, jadi berkaitan dengan pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Nah, pemahaman inilah yang kemudian membawa kepada yaitu bagaimana perhatian di sini juga mengarahnya kepada pelenyapan kotoran batin. Tidak hanya sekedar perhatian, tetapi yang hal-hal lain juga dimunculkan di sana. Kebijaksanaan terutama kebijaksanaan yang berkaitan dengan anicca, dukkha, anatta juga harus muncul di sana. Ya. Baik Bante, anumodana Bante. Terima kasih. Iya, terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa melalui chat ataupun bisa bertanya secara langsung. Ada Bapak Surya. Bapak Surya Sila tadi raise hand. Ini bisa dibuka itu mute-nya.
Ya, Pak. Romo Surya Sila, apakah ingin bertanya? Ya, Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Terima selamat kasih malam atas Romo. kesempatan. Ya, baik, silakan. Saya memahami apa yang Sang Buddha ajarkan tentang, dulu saya sudah mengetahui Bante tentang kalau saya diam, saya akan tenggelam. Kemudian kalau saya berusaha, saya akan hanyut ke dalam alam samsara ini. Dalam pengertian saya dulu Bante, saya memahami kalau saya diam itu, saya akan tenggelam itu kan saya akan jatuh ke alam rendah. Nah, kalau pengertian saya dulunya itu mengenai saya diam itu, saya tidak berusaha untuk mengatasi kekotoran batin saya, sehingga saya akan tenggelam. Kalau saya memaksakan diri berjuang, saya berbuat baik, kemudian saya beraspirasi, semoga dengan perbuatan baik saya ini, saya terlahir di alam dewa, saya juga akan hanyut Bante, pemahaman ini. Tetapi setelah Bante menguraikan panjang lebar tentang Oga Tarana Sutta ini, saya memahami Bante. Nah, Bante mengatakan ada 4 banjir itu Bante. Kama Oga, kemudian Bawa Oga tentang kemenjadian, kemudian Ditya Oga tentang pandangan-pandangan, dan Awija Oga. Nah, saya ingin bertanya tentang Ditya Oga Bante yang berkaitan dengan pandangan. Selama ini kan kita bisa memahami ada sama diti dengan mica diti Bante. Nah, kalau yang sama diti, bagaimana dikaitkan dengan Oga Tarana Sutta ini? Apakah kalau kita berdiam dengan pandangan benar ini, kita akan tenggelam? Kalau kita berusaha dengan pandangan benar ini, apakah kita akan hanyut? Yang seperti apa Bante? Kemudian yang kedua Bante, banjir ini mulai dari Kama Oga, Bawa Oga, Diti Oga, dan Awija Oga, kira-kira banjir yang paling dahsyat itu apakah Diti Oga Bante yang membuat kita terhanyut terus Bante? Mungkin itu Bante. Terima kasih Bante. Iya, sebenarnya kalau sudah memiliki samadhi atau pandangan yang benar, yang pandangan benar itu sering dikorelasikan dengan yaitu 4 kebenaran mulia, dan juga kalau kita melihat samadhi sutta khotbah yang diberikan oleh Bante Sariputta, kebetulan beberapa hari yang lalu saya membahas juga, yaitu termasuk di dalamnya adalah Paticcasamuppada. Ya justru kalau sudah menggunakan jalan 28, maksudnya memiliki 4 kebenaran mulia, kemudian memahami tentang Paticcasamuppada itu sudah bukan praktek berdiri diam atau tergesa-gesa, itu sudah praktek jalan tengah. Jadi tidak bisa dikatakan berdiri diam di dalam pada yaitu samadhi, kemudian atau tergesa-gesa dalam samadhi, tidak. Justru kalau sudah memiliki pandangan benar demikian, ya sudah di jalan tengah, sudah berada di dalam tengah, tidak berdiri diam atau tergesa-gesa atau terburu-buru. Ya seharusnya demikian malahan. Nah kemudian mudah-mudahan jelas ya yang pertama ini. Kemudian yang dari 4 Oga, 4 banjir ini, mana yang paling kuat? Ya sebenarnya semuanya kuat. Semuanya itu sangat kuat ya. Tetapi kalau kita bicara yang mana yang paling kasar, kita bisa memperhatikan yang paling kasar adalah kama, kesenangan indera. Itu yang paling kasar, yang mudah sekali kita lihat. Karena hampir semua yang kita lakukan itu dari mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani itu berkaitan dengan kesenangan indera. Itu yang paling kasar. Tetapi kalau ditanya, mana yang paling halus? Itu awija. Itu yang paling halus. Mengapa saya mengatakan awija itu paling halus? Karena di dalam belenggu saja, di dalam 10 belenggu yang harus dihancurkan, awija itu yang paling terakhir. Awija, ya dari 10 belenggu itu, samyojana, dasar samyojana. Awija itu yang paling akhir. Awija itu hanya dilenyapkan secara total itu oleh seorang arahat. Tetapi ya memang bahwa di sana juga termasuk belenggu yang atas. Jadi ada 2 belenggu.
5 belenggu bawah, 5 belenggu atas. Nah, bawah di sana juga belenggu yang atas. Ya, tetapi awija yang paling terakhir, maka itu yang paling halus. Sedangkan didi kalau hanya sekedar pandangan, bahkan ya menurut kitab-kitab komentar dan juga karena seorang sotapan itu sudah melenyapkan sakaya didi, maka dikatakan seseorang yang sudah mencapai sotapana sudah melenyapkan didi, melenyapkan pandangan-pandangan yang salah. Nah, sehingga di sini ya didi ini termasuk bagian yang kasar. Sedangkan yang paling kasar adalah yaitu kama, kesenangan indera, kalau kita perhatikan. Tapi yang paling halus adalah awija. Ya, ketidaktahuan itu yang paling halus. Ya, demikiannya. Ya. Terima kasih, Bante. Ya, Nah, baik. terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yulian Wijaya. Nama budaya Bante, dalam Paticca Samuppada, Sankara Pacaya Winyana, apakah winyana di sini yang dimaksud adalah patisandi winyana atau kesadaran lahir? Anumodana Bante. Ya. Sebenarnya bisa keduanya. Jadi bisa patisandi winyana atau sebenarnya kesadaran lahir ya patisandi winyana, linking ribat atau kesadaran penyambung. Jadi sama dengan kesadaran lahir dalam artian ketika seseorang melahirkan lagi itu kesadaran yang pertama pada saat dia lahir itu adalah patisandi winyana. Yang itu juga disebut sebagai patisandi, artinya linking atau penyambung, kesadaran penyambung. Nah, tetapi sebenarnya bisa kesadaran yang sehari-hari kita miliki sekarang ini bisa juga kesadaran penyambung. Jadi winyana itu bisa yang kita alami sehari-hari, tapi juga bisa kesadaran ketika seseorang lahir lagi. Jadi tidak harus kesadaran patisandi winyana. Mengapa demikian? Karena di dalam definisi yang terdapat di dalam Nidana Samyutta, ya, definisi dari winyana, ketika disebut Sankara Pacaya Winyana, dengan adanya berbagai bentukan karma, sangkara kemudian muncul kesadaran. Nah, winyana di sana juga mengacu pada 6 jenis winyana. Caku winyana, sota winyana, gana winyana, jiva, kaya, dan juga manu winyana. Jadi kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga kesadaran pikiran. Jadi kesadaran yang setiap saat kita itu memiliki. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena ketika ada perbuatan, ketika ada sangkara, ketika ada reaksi, di situ ada kesadaran. Ketika ada reaksi mata terhadap objek, nah di situ ada kesadaran mata, itu sudah winyana juga. Ketika ada kesadaran telinga, ketika ada reaksi telinga dengan objek, di situ ada juga kesadaran telinga. Maka kesadaran yang kita alami sehari-hari juga bagian dari winyana. Tetapi kesadaran ini ketika kemudian muncul pada saat seseorang terlahir lagi, itu disebut patisandi winyana. Kesadaran penyambung, dan tentu kesadaran penyambung di sini juga ya dampak dari sangkara juga. Jadi bisa keduanya. Nah, di dalam Nidana Samyutta mengacu pada 6 jenis kesadaran dari indera-indera kita, tetapi di dalam Mahanidana Sutta 5 di sana mengacu kepada Gandhapa. Nah, Gandhapa itu yaitu sinonim dengan patisandi winyana, kesadaran penyambung pada saat seseorang terlahir. Jadi kalau saya melihat keduanya bisa mengacu pada kesadaran winyana yang ada di dalam dua dasa angga Paticca Samuppada, 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Ya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Apakah Yulian Wijaya cukup jelas? Atau ada yang bertanya? Sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Saudara Didi. Kami persilahkan. Maaf saya ya, sorry. Ya. Oh iya, Bante, saya mau menanyakan Bante, berkenan ini dijelaskan adanya 5 utas indrawi, tali indrawi. Tali apa nih namanya? Tali ada deh istilahnya 5 indrawi deh, kesenangan indrawi. Kok bukan 6 ya Bante dalam hal ini ya? Iya, makanya tadi saya mengatakan bahwa seringkali Sang Buddha itu ketika berbicara tentang kesenangan indera itu menggunakan panca kama guna. Jadi itu dari panca kama guna.
Jadi tadi kesenangan 5 utas kesenangan indrawi, mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani. Tapi di kesempatan lain juga termasuk pikiran juga, tapi biasanya mengacu pada 5 biasanya. Baik. Dalam hal ini Bante, saya pernah membaca dikatakan sada dikatakan memegang peranan yang begitu pentingnya. Terus saya merenungkannya salah satu ciri-ciri seorang yang bijaksana itu adalah dari mendengar. Dari mendengar itulah baru timbul mungkin sada ya. Nah, dari itu gimana korelingnya ya Bante? Bahkan dikatakan sada diperumpamakan sebagai permatanya Raja Cakrawati yang bisa menjernihkan air atau keruhnya polusi atau bagaimana itu. Jadi itu linknya dalam hal ini sada ini sebagai makhluk yang berkelana begitu lamanya. Nah ini perannya bagaimana atau Bante? Apakah mereka saling berkesinambungan atau sada duluan atau kebijaksanaan duluan ya Bante dalam hal ini? Ya, sada dan kebijaksanaan itu kan kualitas batin yang perlu dikembangkan. Ya, bisa sada duluan, kemudian ada kebijaksanaan, bisa juga kebijaksanaan duluan, kemudian ada sada, tetapi keduanya sesuatu yang perlu dikembangkan. Hanya saja di dalam salah satu sutta, Alawaka Sutta, nah sada di sini disebut sada bija. Jadi sada itu adalah bibit. Ya, artinya kalau kita berbicara bibit, walaupun tidak dijelaskan di dalam Alawaka Sutta, ya bibit pohon. Jadi artinya sebelum pohon itu tumbuh berkembang, memberikan buah, itu diawali dengan bibit. Dengan keyakinan, dengan sada. Maka di sini artinya sebelum kita itu katakan mendapatkan manfaat buah sampai mungkin buah kesucian, buah pembebasan dari praktek dhamma, ya semua itu diawali dari sada keyakinan, dari sada, dari kita yakin. Nah, tetapi keyakinan di sini juga harus muncul dari kebijaksanaan. Ya, ada kalanya seseorang ketika berbicara sada atau percaya gitu kan. Nah, umat Buddha ini agak sedikit sombong. Sombongnya apa ya? Maaf saja, kadang-kadang umat Buddha itu diajarkan apa? Diajarkan untuk tidak percaya sebelum membuktikan. Jadi harus buktikan dulu baru percaya. Loh, itu penafsiran salah Kalama kan Bante? Kalama Sutta ya? Oh, enggak, Kalama Sutta tidak berbicara demikian. Itu penafsiran orang-orang yang salah memahami. Dalam Kalama Sutta itu di sana disebutkan ya ma'ita. Jadi ma'ita ansawina, jangan datang atas dasar tradisi. Mengapa Sang Buddha mengatakan demikian? Karena pada waktu itu banyak para pertapa, banyak guru agama yang datang ke suku Kalama. Nah, masing-masing mengklaim bahwa ajaran saya saja yang paling benar, yang lain semua salah. Nah, kemudian mereka bingung, maka bertanya kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan, Ma'eta anusawina, dan seterusnya, ada 10. Jadi, dalam hal ini jangan datang atas dasar tradisi dan sebagainya. Sebenarnya Kalama Sutta ini, dalam Kalama Sutta ini, yang menjadi fokus itu bukan mengenai 10 hal ini. Yang menjadi fokus adalah tentang loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kalau Anda tahu ini keserakahan, baik tidak, oh tidak baik. Kalau tidak baik, lepaskan. Kalau Anda tahu ini kebencian, baik tidak, oh tidak baik. Kalau tidak baik, lepaskan. Kalau tahu Anda tahu bahwa moha ini baik atau tidak, oh tidak baik, berarti lepaskan. Mengapa Kalama Sutta itu dimasukkan dalam anggota nikah ke dalam tika nipata, bukan dasaka nipata, harus ingat, tika nipata. Kenapa dimasukkan ke dalam itu bagian yang nomor 3, bukan nomor 10. Kalau mereka, para Bante, para arahat pada zaman dulu, menitik beratkan kepada 10 halnya, maka akan dimasukkan ke dalam dasaka nipata. Tetapi karena yang ditekankan adalah 3 ini tentang loba dosa moha, maka dimasukkan ke dalam yaitu tika nipata. Tapi kemudian ya banyak di antara kita kemudian selalu yang digembor-gemborkan adalah yang 10 tadi. Waduh. Tradisi, kemudian kabar burung, kitab suci gitu kan. Padahal artinya adalah apa? Jangan datang atas dasar ini kemudian berkesimpulan ini yang paling benar, yang lain salah. Sebenarnya ketika kita bicara tentang ajaran-ajaran,
termasuk kita mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, kita mendengarkan dhamma dari para Bante atau mungkin Romo Panita, kita membaca buku, apakah kita tidak boleh percaya, tidak boleh yakin sebelum kita membuktikan? Padahal hati kita itu ada keyakinan loh. Kita misalnya seorang belum mengalami jhana, belum mengalami nibbana, apakah tidak boleh percaya? Ketika dijelaskan tentang jhana, tentang nibbana, silakan percaya. Yang menjadi masalah bukan percayanya, yang menjadi masalah bukan yakinnya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang berhenti pada yakin saja, berhenti pada percaya saja, kemudian tidak dibuktikan, itu yang menjadi masalah. Kalau hanya percaya saja tidak membuktikan, nah itu menjadi masalah. Makanya Sang Buddha itu mempersilahkan orang mempunyai keyakinan sada, tetapi harus dibuktikan. Maka sada itu bija, keyakinan itu adalah bibit. Nah, kalau kita melihat dari Cangki Sutta, ada satu sutta namanya Cangki Sutta. Cangki Sutta dalam Majjhima Nikaya. Di sana itu Sang Buddha itu memberikan urutan-urutan bagaimana seseorang itu pada akhirnya itu terbebaskan, itu mencapai kepada itu satsa, kebenaran, artinya pembebasan. Itu diawali dari sada, dari keyakinan. Nah, memang sada di sini pertama melihat, ada seorang guru yang seperti ini, cara bicaranya begini, prakteknya begini, pasti guru ini adalah guru yang sudah terbebaskan. Itu dalam Cangki Sutta. Nah, dari punya keyakinan demikian, lantas orang demikian langsung pergi ke guru tersebut. Kemudian menghormat. Ya, dengan keyakinan, menghormat guru tersebut, kemudian guru itu memberikan khotbah dhamma, kemudian didengarkan dengan seksama. Kemudian dhamma yang didengarkan kemudian disimpan. Setelah disimpan, kemudian diselidiki. Dari diselidiki muncul gairah, dari gairah muncul praktek, dari praktek kemudian mendapatkan buah kebenaran. Nah di sini sada muncul duluan, baru kemudian yaitu hasilnya, bukan hasilnya dulu baru kemudian muncul keyakinan, tidak. Nah jadi harus percaya dulu, baru kemudian ya dipraktekkan, dibuktikan, baru mendapatkan buah. Kan kalau kita ujuk-ujuk mengatakan tidak boleh percaya, kita seperti apa, menjadi kaku, menjadi sombong. Padahal dalam hati kita senang, kita bahagia, kita percaya. Nah kemudian seseorang mengatakan, itu kan kualitas Dhamma kan mengatakan ehipassiko. Betul, Dhamma mengatakan ehipassiko, datang dan melihat. Tetapi yang dimaksud datang dan melihat adalah bahwa salah satu kualitas Dhamma adalah mendorong seseorang untuk datang dan melihat. Tetapi kemudian ditambahi, datang dan lihat dulu sebelum percaya. Begitu ditambahi sama orang. Jadi percayanya belakangannya, datang dulu dan melihat. Padahal maksudnya adalah Dhamma itu mempunyai kualitas mendorong seseorang ketika mendengarkan, ketika merenungkan, kemudian mendorong seseorang untuk semakin datang, semakin mendekat, dan untuk membuktikan. Nah, tetapi untuk mempunyai dorongan untuk membuktikan, untuk datang dan membuktikan, datang dan melihat, itu harus diawali dari keyakinan, dari percaya dulu. Kita mendengar khotbah seseorang, kita membaca buku Dhamma, muncul keyakinan, ini pasti benar. Nah, dari keyakinan tersebut kemudian mendorong kita untuk semakin menyelidik dan membuktikan. Maka sada itu memang penting sekali, tetapi memang sada di sini harus sada yang bukan blind belief. Blind belief artinya keyakinan, kepercayaan yang buta, tanpa ada dasar, tanpa ada alasan, kemudian yang penting percaya saja. Nah, tetapi dalam ajaran Buddha ada mulika sada, keyakinan yang berdasar. Ini yang penting. Nah, mulika sada ini tidak harus dialami dulu. Mulika sada ini adalah sebuah keyakinan yang muncul dari logika, dari rasio, dari akal. Nah, dari akal ini bukan pembuktian, masih dalam akal saja. Melihat orang yang baik, ini pasti orang baik. Nah, itu karena apa? Kita melihat perilakunya, melihat ucapannya, melihat cara bicaranya. Nah, kemudian kita punya keyakinan, dia orang baik. Nah, melihat secara demikian, nah kita itu artinya apa? Mulika sada. Tapi belum membuktikan. Jadi, maka ada satu buku yang mengatakan dari Dignaga, buku zaman kuno, itu diibaratkan seperti ini. Kalau kita itu melihat seorang wanita turun dari gunung, kemudian dengan pakaian basah, rambut basah, membawa seember air.
Nah, melihat wanita tersebut kita langsung punya keyakinan pasti di gunung itu ada air. Tapi kita belum datang ke gunung, hanya melihat wanita itu membawa seember air dengan pakaian basah, rambut basah. Tapi kita punya keyakinan pasti di gunung itu ada air. Nah, itu adalah keyakinan. Nah, baru kemudian untuk betul-betul apakah benar atau tidak ya kita membuktikan sendiri. Kita harus naik gunung, kemudian melihat, oh di sana memang ada danau, ada air. Seperti itu. Nah, dalam dhamma juga sama. Kita membahas dhamma seperti ini, kita berdiskusi dhamma seperti ini, yang muncul keyakinan. Tetapi belum dibuktikan, tetapi itu sudah sangat baik, itu sangat sangat berguna. Baru kemudian apa yang kita yakini, kita percayai, kita buktikan. Kita selidik lebih dalam lagi, kita buktikan. Maka sada, oleh Samudra disebut sada bija. Sada adalah bibit. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahannya. Sadu Bante. Bante, sorry perkenankan kami ya. Karena begitu bahagianya mendengar dhamma yang luar biasa begini. Bolehkah Bante, kan begini, kami sendiri sering kadang membaca seperti contohnya sering ada tentang Barasuta, Samyutta Nikaya. Seseorang yang membawa beban, berkenaan dengan pancakanda. Terus orang yang terbakar rambutnya kalau nggak salah. Terus orang yang tertusuk. Nah, itu sebenarnya itu saya renungkan untuk menimbulkan semangat. Terus saya masukkan dengan jadi setelah itu saya bilang, oh ya, saya harus perhatikan tingkah laku saya, sila saya, perbuatan saya setiap hari-harinya. Dalam hal ini membantu ya, Bante? Dalam hal Sangat ini membantu. Sangat membantu itu adalah kebijaksanaan. Jadi yang kita baca suta-suta apa itu semua adalah membantu pemahaman kita dalam mempraktikkan dhamma. Baik, Bante. Apakah Bante ada perumpamaan lain Bante sendiri yang menyenanginya, yang karena kan Bante mempelajari Tripitaka, apakah ada perumpamaan lain yang menimbulkan kesan tersendiri ke Bante dalam hal ini dalam pelatihan? Oh, damanya ya. Semua dhamma itu sangat indah. Baik, Bante. Anumodana, Bante. Terima kasih, Bante. Sadu. Baik. Ya, terima kasih Bante. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Saudara Dana. Saudara Dana yang mana? Ya, Saudara Dana. Tapi itu suaminya benar. Ya. Bagaimana? Ada yang masih mau bertanya atau cukup sekian? Ya, mungkin kalau tidak Koditi mau bertanya. Ini orang yang sama ini. Ya, orang yang sama. Maaf ya teman-teman, perkenankan kami kalau nggak ada yang bertanya ya saya mau bertanya lah. Moga-moga bisa dimaklumin supaya tidak buta lama-lama di samsara. Jadi Oke, bertanya. silakan. Ya, Bante, perkenankan ditanya Bante, di Samyutta Nikaya Upanisa Sutta ini ada kata pamoja. Ini pamoja sama piti apakah sama ya? Atau bagaimana perbedaannya Bante? Dan menariknya adalah di sini dikatakan setelahnya sada itu linknya tuh menuju ke namanya setelah sada, apakah yang setelah duka, setelah akhir dari paticca samuppada itu adalah sada. Nah itu terus dari sada itu timbullah namanya pamoja. Justru saya heran bagaimana ya berkenaan terbatasnya bahasa Pali, mohon Bante menjelaskannya Bante. Terima kasih secara ringkas. Sebenarnya pamoja itu hampir sama dengan piti. Pamoja itu kata pamudita. Jadi rejoice. Jadi sebuah kebahagiaan itu hampir sama dengan piti. Ya. Kadang Sambuddha menggunakan istilah piti, kadang pamoja, kadang menggunakan istilah passaddhi. Tapi kalau passaddhi biasanya muncul setelah piti. Nah, setelah piti baru passaddhi. Setelah passaddhi baru suka. Nah, tetapi sebenarnya itu ya gampangnya
Ya, sifatnya sama, sifatnya adalah kebahagiaan. Pamoja juga kebahagiaan, dikata mudati, pamoja atau pamudita, rejoice, bahagia. Ya, itu sebenarnya mirip-mirip begitu. Terus rejoice ini apakah sama dengan mudita? Enggak kan? Beda kan, Ya, Bante? sebenarnya ada, itu akar katanya sama, akar katanya itu sama. Bukan kata sama. Iya, jadi Oke. jadi walaupun tidak, ya ada persamaan juga dalam artian orang punya mudita, orang bersimpati, orang yang berbahagia juga seperti ada rejoice di situ. Hanya saja kalau di dalam yang Upanishad Sutta ini kan mengacu pada ya lebih kepada pengembangan batin juga. Jadi orang yang memiliki duka, dari duka muncul sada, muncul keyakinan, dari keyakinan muncul pamoja dan seterusnya. Sampai yata butanya nada sanangan. Nah, sebenarnya itu pengembangan batin. Ya sebenarnya di dalamnya ada mudita, pamoja, pamudita itu sama sebenarnya. Ya karena malahan kalau kita bicara mudita kan tidak hanya sekedar mudita yang kita rasakan, misalnya melihat orang lain itu bahagia, benar kita ikut bahagia. Itu kan mudita dalam tingkatan dasar. Nah, kalau dikembangkan itu bisa membawa kepada pencapaian jana. Kalau kita melihat dari suta-suta. Nah, tentu dalam pencapaian jana ada piti, ada pamoja juga. Itu dari mudita. Dari pengembangan mudita. Ya, salah satu Brahma Vihara. Nah, sehingga ya sebenarnya intinya adalah mudita, pamudita, atau pamoja itu adalah rejoice, bahagia. Rejoice. Jadi dalam hal ini, Bante, Upanishad Sutta ini, setelah satu makhluk ini terkena duka, setelah itu dia sepertinya, saya memahaminya demikian, setelah ia bertemu duka, atau trauma, atau stres, atau bagaimana, sepertinya dengan adanya sedikit kebijaksanaan, makhluk ini berusaha mencari jalan keluarnya. Betul. Dari itulah dia mulai mencari, menyelidiki, memperhatikan, atau apa yang di luar itu loh, yang selama ini saya tidak mendapatkan jawabannya. Setelah itu timbullah sadanya ini. Setelah bertemu ajaran Sang Buddha. Betul. Nah, dari ajaran Sang Buddha inilah, ini kalau dari terjemahannya Bante, rejoice, jadi apakah dia mulai mengenal Dhamma, mempelajari Dhamma? Bahagia. Dari Bahagia, keyakinan ya? terhadap Dhamma menjadi bahagia. Bahagianya Ada pamoja. Pamoja, bahagianya. Baik. Oke. Terima kasih, Bante. Sudah lebih clear. Anumodana Bante sebesar-besarnya. Sadu. Iya, terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, sesi pertanyaan kita tutup. Terima kasih atas penjelasan dari Bante Santacito mengenai Ogatarana Sutta atau melintasi banjir, yaitu melintasi banjir indriawi, banjir kehidupan, banjir pandangan, dan banjir kebodohan dengan cara mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Bante mohon maaf, apakah minggu depan Bante bisa mengisi kembali, Bante? Kayaknya minggu depan udah banyak sekali saya. Berarti minggu depan belum banyak bisa, Bante? Belum tentu ya. Oke, Bante, makasih Bante. Iya, baik. Nah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bante Santacito. Semoga diskusi Dhamma kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Anumodana Wuso. Baik. Oh, baik. Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Ya, sampai Selamat ketemu malam, lagi ya. Bante. Baik, terima kasih, Bante. Ya. Ya, saya kembalikan kepada Bante Adi.